السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Kejadian hari kiamat. Kejadian hari kiamat merupakan kumpulan rentetan sekian banyak peristiwa. Setiap penggal episode kejadian tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Di antara peristiwa dahsyat yang menorehkan pelajaran yang sangat mendalam adalah kejadian disembelihnya kematian. Sebuah kejadian yang membangkitkan bulu roma setiap insan dan mengusik tidur nyenyak orang-orang yang beriman. Setelah semua penghuni surga masuk ke dalam surga dan seluruh penghuni tetap neraka menempati tempatnya di neraka jahanam, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kematian. Kematian yang saat itu Allah tampilkan dalam bentuk seekor domba, diletakkannya di suatu tempat antara surga dan neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah fayunadi munadin." Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing berbulu hitam putih.
seorang penyeru berkata, "Ya ahlal jannah, fayashra'ibuna wa yanzurun." Wahai penghuni surga, maka mereka pun menengok dan melihat. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha? Wahai para penghuni surga, tahukah kalian apa ini? Fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu. Maka penghuni surga pun mengatakan, ya kami tahu itu adalah kematian. Dan mereka semua melihat kematian tersebut. Thumma yunadi ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun. Kemudian dipanggillah penghuni neraka. Wahai penghuni neraka, mereka semuanya menengok dan melihat. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha? Tahukah kalian apa ini? Fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ah. Dan mereka menjawab, ya, kami tahu itu adalah kematian. Fayudbah. Thumma yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Kemudian setelah semua mata menuju kepada kematian, maka kematian pun disembelih. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, setelah kejadian ini kalian akan kekal di dalamnya. Dan dikatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, setelah hari ini kalian akan kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang kami hormati, di dalam hadis yang lain, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa perasaan yang dialami oleh para penghuni surga dan neraka ketika mereka dipanggil pertama kali. Apa gerangan perasaan penghuni neraka? Dan apa gerangan perasaan penghuni surga ketika mereka dipanggil pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Fayattali'una khaifina wajilina an yukhraju." Penghuni surga ketika dipanggil, wahai penghuni surga, maka mereka pun menengok dalam keadaan perasaan takut, perasaan khawatir, jangan-jangan mereka dipanggil untuk dikeluarkan dari surga. Itulah perasaan awal penghuni surga. Adapun penghuni neraka, ketika mereka dipanggil pertama kali, yattali'una farihina mustabshirina an yukhraju min makanihim alladhi hum fih. Adapun penghuni neraka, ketika mereka dipanggil wahai penghuni neraka di awal, maka mereka pun menengok dengan perasaan gembira, harapan, jangan-jangan mereka akan dikeluarkan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Itulah perasaan mereka ketika mereka dipanggil pertama kali. Penghuni surga merasa cemas. Jangan-jangan kami dipanggil untuk dikeluarkan. Penghuni neraka merasa bahagia. Ada harapan, jangan-jangan kami dikeluarkan dari neraka. Kami sudah tidak tahan lagi dengan siksaan yang ada di dalamnya. Itulah perasaan mereka ketika dipanggil pertama kali. Tapi ketika mereka melihat kematian disembelih, maka perasaan itu berubah total. Nabi SAW bercerita, وَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ. Penghuni surga, ketika mereka tahu mereka dipanggil untuk melihat disembelihnya kematian, kemudian dikatakan kepada mereka bahwa kalian bakalan kekal di surga, maka perasaan bahagia mereka pun memuncak sampai kepada puncak kebahagiaan. Adapun penghuni neraka, ketika mereka tahu
bahwa mereka dipanggil untuk menyaksikan kematian yang akan mati dan tidak akan ada kematian lagi. Maka perasaan mereka, yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penghuni neraka yang sudah sedih, maka mereka semakin sedih karena mereka tahu bahwa setelah ini mereka tidak akan pernah merasakan kematian, alias mereka akan kekal di dalam siksaan abadi di neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitulah sekelumit kejadian tentang penyembelihan kematian di hari kiamat kelak, di mana peristiwa tersebut merupakan penanda bahwa kematian telah tiada. Kematian telah mati. Tidak ada lagi kematian setelah hari itu. Yang ada adalah dua warna kehidupan yang sangat bertolak belakang. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan para penghuni surga yang diliputi dengan segala jenis kenikmatan yang tiada taranya. Adapun kehidupan kedua adalah kehidupan para penghuni neraka yang dikungkung segala bentuk siksa dan azab yang tidak terperikan. Dan masing-masing akan menjalani kehidupan tersebut tanpa ada batas akhir alias kekal abadi. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari penggalan singkat kejadian alam akhirat di atas. Di antaranya, dengan merenungi hadis-hadis di atas, kita akan lebih termotivasi untuk menyiapkan bekal menghadapi peristiwa tersebut. Kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, kemudian menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk beramal, sedangkan akhirat dijadikannya sebagai tempat pembalasan amalan. Maka setiap orang yang beramal di dunia ini, dia akan mendapatkan ganjarannya. Sebaliknya orang yang lalai, dia akan menyesali perbuatannya. Saudaraku, seorang hamba yang saleh pernah berpetuah, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Bekerjalah untuk duniamu. Bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan jatah waktu hidupmu di dalamnya. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah hidupmu di sana. Bekerjalah untuk dunia sesuai dengan jatah hidup kita di sini. Dan beramallah untuk akhirat sesuai dengan jatah hidup kita di alam sana. Mari kita renungkan, berapa lama jatah hidup kita di dunia? 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan berapa jatah kehidupan kita di akhirat? Al-Quranul Karim menegaskan bahwa manusia bukan 1000 tahun di akhirat, bukan 1 juta tahun di akhirat, bukan 1 triliun tahun di akhirat. Khalidina fiha abada. Kehidupan kita di akhirat adalah kekal abadi selama-lamanya. Maka pantaskah kita pertaruhkan kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak untuk meraih dan mengejar kesenangan dunia yang fana dan penuh dengan tipuan? Jadilah orang yang cerdas. Cerdas sesuai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang cerdas berdasarkan pandangan para penghamba dunia
yang sejatinya mereka sangat pendek pola pikirnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas. Dengarkan. Apa versi cerdas menurut manusia yang paling cerdas di muka bumi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi amal perbuatannya dan beramal untuk kehidupan yang abadi setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiri dhanbi wa qabilit tawb shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa ashhadu an la ilaha illallah la nidda lahu subhanahu wa la shabiha wa la mathila wa la nadhir. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, ketika kita renungkan khutbah pertama tadi, kemudian kita lihat baik-baik jalan kehidupan banyak manusia di muka bumi ini, niscaya mata kita akan terbelalak, terheran-heran. Betapa tidak proporsionalnya bekal kehidupan dunia mereka dibandingkan dengan bekal kehidupan akhirat mereka. Ada di antara mereka yang telah mempersiapkan bekal dunia yang cukup untuk 7 turunan. Namun bekal akhiratnya boro-boro untuk keturunannya, untuk dirinya saja tidak cukup. Sudah saatnya kita mengakhiri kelalaian yang akut ini. Telah tiba masanya kita menyudahi kelengahan yang parah ini. Mari kita benahi akidah dan tauhid kita yang mungkin belum lurus dan sempurna, bahkan barangkali masih terkotori dengan noda syirik, noda khurafat, noda bid'ah dan yang semisal dengannya. Mari kita terus tingkatkan pengetahuan agama kita. Pengetahuan agama kita dengan membaca, mendengar, dan menelaah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW di bawah bimbingan para ulama Rabbani. Mari kita perbaiki ibadah sholat 5 waktu kita, yang barangkali masih kerap kita jalankan bukan pada waktunya dan masih sangat jauh dari potret kekhusyukan. Mari kita teliti karunia anggota tubuh dan nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Apakah lebih sering untuk kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah, atau justru sebaliknya, nikmat Allah tersebut kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya? Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kesehatan kita, harta kita, dan segudang nikmat lainnya yang tidak terhitung. Marilah kita koreksi. Sejauh mana kita berusaha meningkatkan kebaktian kita kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah merawat kita, yang telah membesarkan dan mendidik kita, serta telah mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kebaikan kita. Mari kita cek kembali sikap amanah kita di dalam mendidik putra dan putri yang telah Allah amanahkan kepada kita. Sudahkah kita perhatikan sholat dia? Sudahkah kita perhatikan perilaku dia? Sudahkah kita perhatikan tutur kata dia? Apa gerangan jawaban yang telah kita persiapkan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah nanti di hari kiamat?
apabila kita menterlantarkan pendidikan agama mereka. Mari kita tinjau kembali mata pencaharian yang saat ini kita lakoni. Apakah termasuk jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah? Kalaupun iya, apakah sudah kita bersihkan dari praktek-praktek yang menodai kehalalannya? Seluruh pertanyaan-pertanyaan itu adalah sedikit dari usaha kita untuk menghindari penyesalan tiada guna nanti pada hari kiamat. Yang Allah sitir di dalam firman-Nya, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku di dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sungguh dahulu aku termasuk orang yang meremehkan agama Allah. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 56. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين وعلى جيوش بشار المجرمين وعلى كفار برما الظالمين يا عزيز يا جبار. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.